Kerajaan Mataram Hindu berlokasi di pedalaman Jawa Tengah, di sekitar daerah yang banyak dialiri sungai. Letak ibu kota kerajaan secara tepat belum dapat dipastikan. Ada yang menyebut Medang di Pohpitu, Ri Medang Ri Bhumi Mataram. Daerah yang dimaksud belum jelas, kemungkinan besar di daerah Kedu sampai sekitar Prambanan, berdasarkan letak prasasti yang ditemukan. Segi sosial budaya, masyarakat Mataram kuno terbilang maju dalam hal budaya, terbukti dengan banyaknya bangunan candi yang dibuat, termasuk 2 candi besar yang sangat termasyhur. Tidak lain adalah Candi Borobudur yang dibuat pada masa pemerintahan Samaratungga dari dinasti Shailendra yang bercorak Buddha. Dan yang kedua adalah Candi Prambanan yang dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dan selesai pada masa pemerintahan Daksa dari dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu. Penduduk Medang sejak periode Bumi Mataram pada umumnya bekerja sebagai petani. Kerajaan Medang memang terkenal sebagai negara agraris, sedangkan saingannya, yaitu Kerajaan Sriwijaya, merupakan negara maritim. Melihat dari letak wilayah kerajaan yang berada di dekat aliran sungai dan informasi dari prasasti Canggal yang menyebutkan Jawa kaya akan padinya, kemungkinan besar mata pencaharian penduduknya sebagian besar dari bercocok tanam. Sistem kepercayaan. Agama resmi Kerajaan Medang pada masa pemerintahan Sanjaya adalah Hindu aliran Siwa. Ketika Wangsa Shailendra berkuasa, agama resmi kerajaan berganti menjadi Buddha aliran Mahayana. Pemerintahan kedua dinasti yang berbeda agama dapat berjalan dengan rukun. Di bawah pemerintahan dinasti Shailendra, toleransi agama masih terjaga. Terbukti dengan candi-candi yang berada di Jawa Tengah bagian utara bercorak Hindu, sedangkan bagian selatan bercorak Buddha. Hal ini menjadi bukti bahwa kerukunan hidup umat beragama di Indonesia sudah ada sejak dulu. Kemudian pada saat Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya berkuasa, agama Hindu dan Buddha tetap hidup berdampingan dengan penuh toleransi. Perkembangan pemerintahan berdasarkan sumber sejarah. 2 prasasti peninggalan Mataram Hindu sama-sama menyebutkan nama Sanjaya yang merupakan anak dari Sana, Raja ketiga Galuh yang beristri Sanaha. Sanaha adalah cucu Ratu Shima, penguasa kerajaan Kaling. Adapun kedua prasasti dari kerajaan Mataram Hindu adalah Prasasti Canggal dan Prasasti Mantiasi. Prasasti Canggal yang ditandai dengan Chandra Sengkala Kruti Indra Rasa, Dash Datulu Mamapur 4 Ci Cuyutun 32M. Ditemukan di Kompleks Candi Gunung Wukir, Desa Kadiluih, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Prasasti ini berbahasa Sanskerta dan hurufnya Palawa, isinya adalah asal-usul Sanjaya. Menurut prasasti ini, Jawa awalnya dipimpin oleh Raja Sana. Ia memerintah dengan sangat adil. Setelah ia wafat, digantikan oleh putranya yang bernama Sanjaya. Diceritakan Sanjaya melakukan pembangunan lingga di Bukit Stirangga, Desa Kuncara Kunca di prasasti ini. Selain itu dijelaskan pula keadaan Pulau Jawa yang sangat makmur, kaya akan padi dan emas. Keadaan kerajaan digambarkan sangat tentram. Daftar Raja-Raja Mataram berdasarkan prasasti Canggal. 1. Sanjaya, pendiri kerajaan Medang. 2. Rakai Panangkaran, awal berkuasanya Wangsa Shailendra. 3. Rakai Panunggalan alias Daranindra. 4. Rakai Warak alias Samaragrawira. 5. Rakai Garung alias Samaratungga. 6. Rakai Pikatan Suami Pramodawardhani, awal kebangkitan Wangsa Sanjaya. 7. Rakai Kayuwangi alias Diah Lokapala. 8. Rakai Watu Humalang. 9. Rakai Watu Kuradia Balitung. 10. Empu Daksa. 11. Rakai Layang Diah Tulodong. 12. Rakai Sumba Diah Wawa. 13. MPU Sindok, awal periode Jawa Timur, Sri Isyana Darmotungga, mendirikan dinasti Isyana. 14. Sri Lokapala Suami Sri Isana Tunggawijaya. 15. Makuta Wangsa Wardhana. 16. Dharma Wangsa Teguh, Kerajaan Medang atau Mataram, berakhir akibat terjadinya pralaya. Menantu Dharma Wangsa bernama Airlangga berhasil meloloskan diri dan mendirikan Kerajaan Kahuripan. Prasasti Mantiasi.
Prasasti Mantiasih atau Prasasti Balitung berangka tahun 1829 Caka atau bertepatan dengan 11 April 907 M. Ditulis dengan menggunakan aksara dan berbahasa Jawa kuno. Prasasti ini berasal dari Wangsa Sanjaya. Prasasti Mantiasih ditemukan di Kampung Meteseh Kidul, Desa Meteseh, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Isinya adalah daftar silsilah Raja-Raja Mataram sebelum Raja Balitung. Prasasti ini dibuat sebagai upaya melegitimasi Balitung sebagai pewaris tahta yang sah, sehingga menyebutkan raja-raja sebelumnya yang berdaulat penuh atas wilayah kerajaan Mataram kuno. Nama raja yang ditulis antara lain: 1. Raja Sanjaya, 2. Rakai Panangkaran, 3. Rakai Panunggalan, 4. Rakai Warak, 5. Rakai Garung, 6. Rakai Pikatan, 7. Rakai Kayuwangi, 8. Ratu Watu Malang, 9. Rakai Watu Kura Diah Balitung. Setelah Sanjaya wafat, penggantinya adalah Rakai Panangkaran. Kuat dugaan bahwa semenjak masa kekuasaan Rakai Panangkaran, dinasti Shailendra dari Kerajaan Sriwijaya mulai mengasai Mataram dan menjadikan raja-raja dari dinasti Sanjaya sebagai bawahan. Hal ini diperkuat dengan bukti bahwa Rakai Panangkaran kerap membangun candi bercorak Buddha pada masa pemerintahannya seperti Candi Sewu, Plausan, dan Kalasan. Pembangunan Candi Kalasan sendiri merupakan perintah dari Maharaja Wisnu, raja dari dinasti Shailendra. Setelah Rakai Panangkaran, dinasti Shailendra masih berkuasa atas Mataram kuno selama kurang lebih 1 abad. Berdasarkan Prasasti Kalasan, Rakai Panangkaran mendapat perintah dari Raja Wisnu untuk mendirikan bangunan suci bagi Dewi Tara berupa Candi Kalasan yang bercorak Buddha dan menghadiahkan desa Kalasan bagi Sangha, Buddha. Sampai pada akhirnya terjadi pernikahan antara Rakai Pikatan, dinasti Sanjaya, dengan Pramodhawardhani. Pernikahan tersebut ditentang oleh Balaputra Dewa adik Pramodhawardhani, dinasti Shailendra. Balaputra Dewa sendiri kalah dan menyingkir ke Sriwijaya, tempat nenek moyangnya. Kelak di bawah pimpinan Balaputra Dewa, Sriwijaya mencapai zaman keemasan. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan dinasti Shailendra atas Mataram kuno. Di bawah pemerintahan Rakai Pikatan, wilayah kekuasaan Mataram kuno meluas sampai ke Jawa Timur. Adapun setelah Rakai Pikatan wafat, raja yang menggantikannya secara berturut-turut adalah Rakai Kayuwangi, Ratu Watu Malang, Rakai Watu Kura Diah Balitung, Daksa 910–919, Tulodong 919–921, dan Wawa 921–927. Wawa adalah raja terakhir dinasti Sanjaya. Keruntuhan Kerajaan Mataram. Sesudah Diah Wawa wafat digantikan menantunya yaitu Empu Sindok, selanjutnya memindahkan kerajaannya ke Jawa Timur dan mendirikan dinasti baru, yaitu dinasti Isyana pada tahun 928 Masehi. Konon pemindahan ini dikarenakan letusan Gunung Merapi, gempa vulkanik, dan hujan material vulkanik yang membuat kacau banyak daerah di Jawa Tengah. Menurut teori Van Bammelen, perpindahan Istana Medang dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur disebabkan oleh letusan Gunung Merapi yang sangat dahsyat. Konon sebagian puncak Merapi hancur. Kemudian lapisan tanah bergeser ke arah barat daya sehingga terjadi lipatan, yang antara lain membentuk Gunung Gendol dan lempengan pegunungan Menoreh. Letusan tersebut disertai gempa bumi dan hujan material vulkanik berupa abu dan batu. Di Jawa Timur ini Empu Sindok melanjutkan kerajaan Medang Kamulan. Istana Medang yang diperkirakan kembali berada di bumi Mataram hancur. Tidak diketahui dengan pasti apakah Diah Wawa tewas dalam bencana alam tersebut ataukah sudah meninggal sebelum peristiwa itu terjadi, karena raja selanjutnya yang bertakhta di Jawa Timur bernama Empu Sindok yang menjabat sebagai Rakrian Mapati Hino mendirikan istana baru di daerah Tamulang. Prasasti tertuanya berangka tahun 929. Dinasti yang berkuasa di Medang periode Jawa Timur bukan lagi Sanjaya Wangsa, melainkan sebuah keluarga baru bernama Isana Wangsa, yang merujuk pada gelar Abhiseka Empu Sindok, yaitu Sri Isana Wikramadharmatungga, permusuhan dengan Sriwijaya.
Kekuasaan Wangsa Sailendra meliputi Kerajaan Medang dan juga Kerajaan Sriwijaya di Pulau Sumatera. Hal ini ditandai dengan ditemukannya prasasti Ligor tahun 775 yang menyebut nama Maharaja Wisnu dari Wangsa Sailendra sebagai penguasa Sriwijaya. Hubungan senasib antara Jawa dan Sumatera berubah menjadi permusuhan ketika Wangsa Sanjaya bangkit kembali memerintah Medang. Menurut teori De Kasparis, sekitar tahun 850-an, Rakai Pikatan berhasil menyingkirkan seorang anggota Wangsa Sailendra bernama Balaputra Dewa Putra Samaragrawira. Balaputra Dewa kemudian menjadi Raja Sriwijaya di mana ia tetap menyimpan dendam terhadap Rakai Pikatan. Perselisihan antara kedua raja ini berkembang menjadi permusuhan turun-temurun pada generasi selanjutnya. Selain itu, Medang dan Sriwijaya juga bersaing untuk menguasai lalu lintas perdagangan di Asia Tenggara. Rasa permusuhan Wangsa Sailendra terhadap Jawa terus berlanjut bahkan ketika Wangsa Isana berkuasa. Sewaktu Empu Sindok memulai periode Jawa Timur, pasukan Sriwijaya datang menyerangnya. Pertempuran terjadi di daerah Anjuk Ladang, sekarang Nganjuk, Jawa Timur, yang dimenangkan oleh pihak Empu Sindok. Akhir pemerintahan Kerajaan Mataram, peristiwa Mahapralaya. Mahapralaya adalah peristiwa hancurnya Istana Medang di Jawa Timur berdasarkan berita dalam prasasti Pucangan. Tahun terjadinya peristiwa tersebut tidak dapat dibaca dengan jelas sehingga muncul dua versi pendapat. Sebagian sejarawan menyebut Kerajaan Medang runtuh pada tahun 1006 Masehi, sedangkan yang lainnya menyebut tahun 1016 Masehi. Raja terakhir Medang adalah Dharma Wangsa Teguh Cicit Empu Sindok. Kronik Cina dari dinasti Song mencatat telah beberapa kali Dharma Wangsa mengirim pasukan untuk menggempur ibu kota Sriwijaya sejak ia naik takhta tahun 991. Permusuhan antara Jawa dan Sumatera semakin memanas saat itu. Pada tahun 1006 Dharma Wangsa lengah. Ketika ia mengadakan pesta perkawinan putrinya, Istana Medang diserbu oleh Aji Wurawari dari Luaram yang diperkirakan sebagai sekutu kerajaan Sriwijaya. Dalam peristiwa tersebut Dharma Wangsa tewas. 3 tahun kemudian, seorang pangeran berdarah campuran Jawa Bali yang lolos dari Mahapralaya tampil membangun kerajaan baru sebagai kelanjutan Kerajaan Medang. Pangeran itu bernama Airlangga yang mengaku bahwa ibunya adalah keturunan Empu Sindok. Kerajaan yang ia dirikan kemudian lazim disebut dengan nama Kerajaan Kahuripan